Jadi duduk perkaranya begini. Dulu kan ilmu pengetahuan jauh lebih canggih dari sekarang. Terus mengalami kemunduran. Itu disebabkan apa? Bukannya ilmu pengetahuannya itu ngilang, tapi dikudeta. Umpamanya tata surya itu dikarang-karang oleh Kopernikus tanpa riset. Belum lagi dibikin-bikin tentang gravitasi. Terus secara logik itu nggak nyambung itu. Kenapa disebut nyambung? Karena ditaklid aja. Ada kabar diiyain, ada kabar diiyain, ada kuliah diiyain gitu kan. Nggak diperiksa logikanya itu masuk kagak gitu. Dan peninggalan pengetahuan masa lalu itu tergusur dari institusi-institusi pendidikan resmi dan terperosok di ranah tradisi, di ranah agama. Justru yang dari tradisi, dari agama itu, gue banget lihat mencerahkan, mempunyai logik yang kuat, basic, realita yang real, bukti-bukti yang sukar dibantah. Kita dapatkan dari informasi agama dan kearifan lokal bahwa di langit itu ada penduduk langit itu. Penduduk langit itu ada, tapi ketika dimasukkan dalam konteks ilmu pengetahuan modern, seolah-olah di mana ya? Penduduk langit itu mana ya? Kemudian ada kabar tentang alien, kabar tentang ET, UFO gitu ya. Itu merupakan hasil dari interaksi manusia selama ini yang sampai ke telinga rakyat, dan itu bukan dari ajaran pendidikan formal. Pendidikan formal mengatakan bahwa abis Big Bang udah itu meledak gitu, materinya kemana-mana, menghasilkan benda-benda di antariksa, tata surya dan lain sebagainya. Dan gravitasi itu sebagai penggerak dari mekanisme yang ada di alam semesta. Tapi kan gravitasi hampir punah, nggak tahan menghadapi kritik karena memang nggak ada itu gravitasi. Nah, kembali ke penduduk langit itu, walaupun manusia modern ini pernah dengar ini itu tentang UFO, ET, ekstraterestrial, tapi berhubung mereka belum menyaksikan langsung, mereka belum bisa yakin gitu ya. Tapi kalau kita mengadakan riset yang serius, itu akhirnya penduduk langit itu bukan sesuatu yang langka. Justru ramenya di langit itu beyond imagination, saking banyaknya makhluk-makhluk hidup di langit. Kenapa? Karena kita mulai dari mantra
Gravitasi doesn't exist. Nah, dari mantra itu ya, gravitasi kagak ada gitu ya. Dari mantra gravitasi doesn't exist, di situ kotak Pandora terbuka. Karena selama ini ketika kita melihat benda alam yang bergerak, ya, komet mondar-mandir, meteor shower, ya, meteor yang meluncur kemudian sampai di awan hilang gitu, nggak sampai ke bumi. Itu sebenarnya pesawat antariksa, itu ciri dari pesawat antariksa. Karena kalau tidak digerakkan oleh gravitasi, ya berarti dia punya energi mandiri dong. Karena dia punya energi mandiri yang mensyaratkan navigasi, berarti di situ ada makhluk hidup. Ya, kalau dibilang batu yang apa namanya tergesek oleh lapisan udara, kok bisa begitu cemerlang gitu, bisa gede itu daya wattnya ya. Pancaran cahayanya itu begitu gede, itu apa batu bisa seperti itu? Buktinya mana batu bisa begitu terang hanya karena gesekan udara, atmosfer? Ya enggak lah. Jadi dari temuan-temuan bahwa gravitasi itu tidak ada, di situ kita mulai berpikir tentang benda-benda langit ini yang dikendarai oleh makhluk hidup, entah itu disebut malaikat, dewa-dewa, atau apapun. Itu harus digerakkan oleh makhluk hidup. Jadi kalau di alam semesta ini ada benda bergerak, itu disinyalir ada makhluk hidupnya itu. Masa bergerak sendiri secara teratur sih? Kenapa bisa teratur? Ya karena diatur. Logikanya begitu kan? Bisa teratur karena diatur. Nah, diatur oleh siapa? Oleh kesadaran, oleh makhluk hidup yang berkesadaran. Dan alam semesta ini digerakkan oleh suatu sistem, dan gak mungkin terjadi oleh karena sebab-sebab alamiah. Apalagi ketika gravitasi suatu saat dinyatakan resmi meninggal dunia, ya udah itu ceritanya ya pasti tentang penduduk langit lah. Nah, kalau penduduk langit itu atau meteor shower atau komet itu selalu ada, mandi apa istilahnya, mandi komet ya, mandi meteor ya, meteor shower ya. Nah, meteor shower ya banyak dong berarti dong. Jadi artinya sudah berapa banyak orang langit yang datang ke sekitar kita, yaitu di awan itu. Ya di awan ya di bumi. Itu mereka sudah ada di sekitar kita. Ya sekali lagi, di awan itu ada daratan terbang ya. Kenapa komet itu nggak jeblos ketika, bukan komet ya, meteor nggak jeblos ketika sampai di awan, nggak jeblos ke bumi ya sampai mentok di bumi, tapi begitu sampai di awan udah plep, hilang cahayanya. Itu artinya lampu dari pesawat antariksa itu dimatikan. Itu landing di situ. Ya entah ada hari-hari ritual mereka bahwa tanggal sekian itu mereka harus datang ke bumi atau at least ke awan. Itu sebuah kemungkinan. Yang pasti sudah terlalu banyak itu yang makhluk-makhluk yang non-human
ada di sekitar kita. Bahkan awan itu yang bukan main banyaknya itu ya isinya ya malaikat semua itu. Jadi ilmu pengetahuan masa lalu itu memberi inspirasi bagi setiap periset ya. Periset dalam arti luas loh. Ente meneliti YouTube, ya itu udah riset berarti itu, nggak perlu keluaran dari sekolah ini itu kan. Itu sangat membantu. Jadi kearifan lokal, agama, semua itu memberi sumbangan yang besar bagi seorang periset yang sungguhan ya, sungguh-sungguh meriset ya, yang independen, yang murni mencari fakta-fakta dan data yang real. Karena itu kaum tradisi, kaum agama itu harus aktif itu mencoba untuk mempush, mendorong agama dan tradisi itu untuk diilmiahkan gitu ya, bahwa yang mereka yakini itu bukan sekedar angan-angan. Selama sesuatu bisa dibuktikan secara ilmiah, secara logis, itu akan diterima. Dan sampai sekarang agama dan tradisi itu masih dominan dijadikan pembicaraan di atas kertas, di atas mimbar, di atas dosen di atas kuliah gitu kan. Padahal itu berlimpah inspirasi ada di situ. Tinggal kita cari aja bukti-buktinya dengan disiplin pada akal. Itu bakal menggelegar itu. Jadi artinya kaum tradisi dan kaum agama jangan diam aja atau sekedar puas dengan membahasnya saja secara filsafat. Enggak, ini real, harus real. Kalau kita sudah mencoba untuk membuktikan, nanti akan tersaring mana yang sahih, mana yang enggak sahih ya. Jadi kalau ada bully terhadap tradisi dan agama sebagai ya begitulah disebut khayalan atau apa, itu bisa dijawab dengan tidak menafikan. Kalau umpamanya ada yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah, ya akui saja. Ya umpamanya tradisi disebut bid'ah, tahayul, itu justru menjadi tantangan bagi yang mempunyai curiosity untuk membuktikan tanpa baper gitu. Artinya kalau di suatu tradisi itu emang tidak ilmiah, ya katakan aja nggak ilmiah, nggak ada bukti. Tapi kalau ada bukti, nah itu bisa membuat kejutan tersendiri bagi masyarakat modern. Ya sebagai contoh itu tadi, di langit itu ada penduduk, ada makhluk ya. Bukan sepi kosong, bukan. Artinya jangan diam saja, bergeraklah. Try this at home.